Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, pikiran dan perasaan adalah hal yang mengendalikan atau mengarahkan hidup kita. Bila kita berpikir bahwa orang lain menerima kita dan menghargai kita, maka kita akan merasa bahagia dan merasa berharga. Selanjutnya, pikiran dan perasaan itu akan tercermin dalam perkataan dan tindakan kita yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, bila kita berpikir bahwa orang lain menolak dan tidak menghargai kita, maka kita akan merasa kesal dan marah. Lalu pikiran dan perasaan itu akan terungkap dalam perkataan dan perbuatan kita yang buruk terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena itu, saudara-saudari kekasih Tuhan, adalah penting bagi kita untuk menjaga pikiran dan perasaan kita setiap waktu, agar perkataan dan perbuatan kita selalu mencerminkan yang baik. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi menasehati umat agar dalam kehidupan bersama di tengah jemaat, hendaknya mereka menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus menasehati demikian? Karena saat itu di jemaat Filipi tampaknya terjadi perpecahan, di mana masing-masing orang menganggap diri lebih utama dibandingkan yang lain. Berpikir dan merasa diri lebih utama dari yang lain menyebabkan masing-masing hanya mencari kepentingannya sendiri dan mengabaikan bahkan menyingkirkan orang lain dan kepentingan orang tersebut. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasehati dan mengajak umat untuk meninggalkan pikiran dan perasaan diri lebih utama daripada yang lain dan mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Seperti apa pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus itu? Dikatakan bahwa Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi seorang hamba. Sekalipun sesungguhnya Kristus adalah Allah dan Ia yang utama dari segala ciptaan, namun Ia telah melepaskan segala kebesaran dan kemuliaannya itu dan menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Sebagai seorang hamba, maka yang dipikirkan dan dirasakannya adalah hidup untuk melayani dan mentaati tuannya, bukan merasa diri sebagai tuan. Artinya Bapak Ibu, seorang hamba harus selalu siap melayani orang lain dan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan Yesus di dalam ketaatannya kepada Bapa. Ia telah merendahkan diri menjadi manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita manusia. Teladan Yesus yang merendahkan diri untuk melayani, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, itulah yang harus dicontoh dan dilakukan oleh setiap umat dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Dengan berpikir dan merasa diri sebagai hamba untuk melayani, maka jemaat akan dimampukan untuk hidup dalam kesatuan yang saling menghargai dan kesatuan yang saling melengkapi, bukan saling merendahkan sehingga terjadi perpecahan. Yesus dalam pengajarannya pernah berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam kehidupan bersama dengan orang lain, dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam masyarakat, pikiran dan perasaan seperti apakah yang menguasai Bapak Ibu Saudara?
Apakah pikiran dan perasaan sebagai tuan, yaitu berpikir dan merasa diri lebih utama daripada yang lain? Atau pikiran dan perasaan seperti Kristus yang menghamba, yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri? Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, ingatlah, pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita. Dan semua itu akan tercermin dalam perkataan dan perbuatan kita kepada sesama. Dan orang-orang yang terdekat dengan kita, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, dan sesama lainnya, merekalah yang pertama-tama akan merasakan dampaknya. Kiranya Kristus Sang Firman hidup menerangi hati kita dengan firman-Nya, dan Roh Kudus menolong kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, sehingga hidup kita berkenan kepada Bapa di sorga. Amin.